Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Hindu Sedharma dimanapun berada, senang rasanya saya Roy Aldika dapat menyapa kembali pemirsa Umat Hindu Sedharma dalam program acara Mimbar Agama Hindu BPH Sultra, Pewarta Dharma Penunjuk Jiwa. Baik, kali ini bagi umat Hindu yang baru mengikuti acara ini, jangan lupa untuk subscribe channel BPH Sulawesi Tenggara dan juga ikuti media sosial BPH Sultra untuk mendapatkan update video-video terbaru dari BPH Sultra. Baik, pemirsa umat Hindu Sedharma, pada episode kali ini di studio sudah hadir bersama saya menemani kita nanti akan membahas tema yang akan kita angkat nanti. Ada Bapak Kompol Dr. I Gusti Komang Sulastra SHMH. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Om Swastiastu, Haji Komandan. Om Swastiastu. Navigator nih. Beci sehat. Astunggara. Semoga Haji Komandan ini selalu diberikan anugerah oleh Ide Sang Yang Widiwasa dalam menjalankan swadharmanya setiap hari bersama keluarga tercinta. Suksema. Suksema Haji. Oke. Umat Hindu Sedharma, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu Dharma dan Danda menegakkan kebenaran demi kesejahteraan jagat. Nah, mendengar topik pada pembahasan Mimbar Agama hari ini, tentunya umat Hindu Sedharma akan lebih merasa menarik dan tertarik untuk mendengarkan Mimbar Agama Hindu hari ini, karena adanya kata danda yang mengikuti kata dharma. Nah, apa terkaitan antara dharma dan danda itu sendiri? Kita ketahui bersama bahwa di sosial masyarakat ini penegak hukum salah satunya adalah pihak kepolisian. Nah, ada banyak kepolisian atau polisi yang telah menjalankan tanggung jawabnya dengan benar, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga oknum polisi yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak penegak hukum kepolisian. Nah, mumpung ada Ajik Komandan hari ini yang bersama kita untuk membahas tema kali ini, langsung saja kita ke pembahasan tema hari ini. Baik, Aji, untuk mengawali pertanyaan tiang nih, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertamanya itu bagaimana kaitan antara tugas kepolisian dengan konsep catur warna dalam pandangan ajaran Weda atau agama Hindu itu sendiri. Mungkin bisa Aji jelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah. Silakan Aji. Suksema. Ping banget niki kepada pemirsa yang tiang banggakan, yang tiang hormati. Sebagaimana disampaikan tadi, apa kaitannya tugas-tugas kepolisian dengan tema yang kita bahas pada hari ini? Tentunya sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, Polri melaksanakan tugas itu yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian melakukan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini memang Aji bertugas di kepolisian. Tentunya tugas-tugas polisi itu Aji banyak tahu. Kalau kemudian kita kaitkan dengan ajaran agama kita, tugas kepolisian itu ada di ajaran agama kita tentang catur warna. Sebagaimana keseharian tugas kepolisian itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, maka yang paling dekat dengan konsep catur warna itu Polri mungkin ada di level kesatria. Di mana kita ketahui bahwa kesatria ini diidentikan dengan tanggung jawab dalam memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat. Menegakkan keadilan. Mungkin seperti itu konsepnya. Maka bisa dikatakan bahwa bagaimana Polri ini memberikan
rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang siapa dia, sehingga masyarakat itu bisa beraktivitas, mulai berangkat dari rumah menuju ke tempat kerjanya, setelah di tempat kerja melakukan aktivitasnya. Begitu juga ketika masyarakat kembali dari tempat kerjanya, dalam perjalanannya juga mereka merasakan kenyamanan. Dan setelah istirahat di rumah, masyarakat juga tetap mendapatkan pengayoman, perlindungan dari kepolisian. Nah, kira-kira seperti itu mungkin kecocokannya antara tugas-tugas kepolisian ini jika dikaitkan dengan ajaran agama kita dalam konsep catur warna nikah. Oke, baik. Berarti Aji, pihak kepolisian ini kan salah satu bentuk dari nilai-nilai kesatria yang menekan dharma, kebenaran dan juga danda, penegakan hukum yang adil. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan ajaran Pancasrada, yaitu dasar ajaran dari agama Hindu itu sendiri, bagaimana dan apa relevansi dari ajaran Pancasrada itu, salah satunya karma pala, dengan profesi sebagai penegak hukum itu sendiri. Mungkin ada penjelasan lebih detailnya, silakan Haji. Enggak, menarik sekali. Bagaimana kemudian seorang kesatria ini bisa memberikan teladan, memberikan contoh kepada masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya jika kita kaitkan dengan konsep hukum karma pala dalam ajaran agama kita ini, seorang kesatria, seorang anggota Polri itu harus bisa memberikan rasa keadilan itu dengan menegakkan hukum di atas segalanya. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya betul-betul bisa didapatkan dan diberikan oleh Polri itu sendiri. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pelayanannya, bagaimana ke dalam dan bagaimana konteksnya ketika keluar, tentunya secara intern anggota Polri itu harus introspeksi diri, gitu ya. Introspeksi diri supaya bisa menjadi toladan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena hukum karma itu kan barang yang pasti. Iya, barang pasti, betul. Ketika kita menanam, pasti kita siap-siap untuk memetik, kan gitu. Maka marilah kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Ketika kita menanam kebaikan itu banyak, otomatis kita akan memetik yang banyak pula. Itu ada tanggung jawab ke dalam yang harus dimiliki oleh seluruh anggota Polri itu, termasuk tiang niki diamanahkan menjadi anggota Polri. Terus bagaimana eksternnya, keluarnya? Tentu Polri juga harus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat ketika ada kesalahan, ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan proses dinamika berkehidupan, ada kesalahan, tentu supaya ada edukasi, supaya ada pembelajaran, maka disinilah tugasnya Pak Polisi itu memberikan efek jerah, memberikan semacam edukasi kepada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Bahwa nanti ketika ada proses penegakan hukum ini bisa dijadikan pelajaran oleh masyarakat yang lainnya agar tidak melakukan hal yang sama. Nah, inilah konteks bagaimana ajaran karma pala ini bisa kita jadikan pelajaran
yang kemudian bisa dijadikan contoh oleh masyarakat melalui sikap-sikap teladan oleh anggota Polri dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, baik. Berarti anggota kepolisian ini harus bisa melayani masyarakat dengan baik dan juga menegakkan hukum dengan disiplin dan juga tidak pilih kasih seperti itu. Iya, betul Oke, sekali. baik. Oke, baik. Rupanya sepertinya ini pembahasannya lebih menarik nih. Akan sedikit lebih menarik nih, Ji. Jadi saya ingin menggali lebih mendalam terkait tentang pertanyaan ke saya selanjutnya, yaitu dalam Hindu kan ada nih konsep yang namanya danda atau hukuman. Dan juga bagaimana seorang polisi, khususnya polisi Hindu, bisa memandang penegak hukum agar tidak terkesan kejam. Artinya dapat dikatakan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, bagaimana itu penjelasan dari Aji sendiri? Inggih, luar biasa niki, sebuah pelajaran yang sangat bijak dan sangat baik tentunya dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya juga anggota Polri. Tadi disampaikan kan konteksnya ini kita berbicara polisi yang beragama Hindu kan, Iya. Tentunya proses penegakan hukum ini bukan sebagai konteks balas dendam, kan, Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota Polri ini adalah dalam rangka pembelajaran yang diberikan kepada masyarakat dengan harapan ketika nanti mendapatkan dampak daripada kesalahan yang dia lakukan, penegakan hukum yang diberikan kepada para pelanggar-pelanggar hukum ini bukan sebatas ada kesan dendamnya, kesan menghukum yang berlebihan begitu, tetapi lebih kepada pensucian diri, introspeksi diri, restorasi mungkin begitu bahasa kerennya yang sekarang dimiliki oleh kepolisian sebagai sebuah kebijakan Bapak Kapolri dewasa ini dalam rangka melakukan penegakan hukum dan memberikan rasa adil kepada masyarakat. Seperti kalau kita ibaratkan ketika kita terluka, ketika kita merasa sakit lalu dilakukan operasi, bukan berarti menambah lukanya, tetapi membuat mereka itu sembuh dari luka-lukanya, baik luka yang mungkin menganga maupun luka dalam hatinya, kan begitu. Nah, konsep-konsep inilah yang mungkin perlu dipedomani oleh seluruh umat Hindu, seluruh warga masyarakat, bahwa sejatinya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini adalah dalam rangka pensucian atau restorasi, sehingga nanti ada pembelajaran-pembelajaran yang bijaksana diberikan oleh pihak kepolisian kepada seluruh masyarakat agar taat kepada aturan-aturan yang ada, mengikuti semua dinamika bermasyarakat, sehingga semua masyarakat itu merasa aman, merasa damai dimanapun mereka berada. Seperti ini, Kak. Oke, baik. Berarti Aji dalam penegakan hukum kepolisian ini tentunya ada beberapa tantangan yang akan dirasakan oleh pihak kepolisian itu sendiri, dan ini akan menjadi salah satu tolak ukur untuk menjadi penegak hukum yang lebih baik lagi ke depannya, khususnya di dalam bidang kepolisian itu sendiri. Nah, Aji, sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, terakhir nih mungkin Aji bisa memberikan saran kepada umat sedharma dimanapun berada dan juga teman-teman penegak hukum kepolisian khususnya agar lebih bisa presisi dan humanis dalam pelayanan serta bagaimana menyikapi nilai-nilai ajaran Tatuam Asi dalam melayani masyarakat yang heterogen.
Mungkin bisa dijelaskan Haji, silakan. Inggih. Tentunya ini sebuah konsep yang menarik dan sangat luar biasa yang kita miliki dalam ajaran agama Hindu. Bagaimana Tatuam Asi memberikan kita pelajaran bahwa sesungguhnya kita itu sama. Kamu adalah aku. Dalam artian bahwa di dalam setiap yang bernapas ada bagian daripada Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa di sana, yang harus kita hormati, yang harus kita jaga. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita harus benar-benar memahami konteks daripada Tatuam Asi ini. Sehingga akan ada rasa welas asih, cinta kasih yang tumbuh dari dalam hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada siapa saja terhadap semua ciptaan Tuhan. Apalagi dalam konteks dia sebagai sesama manusia. Nah, tentunya saya mengajak semua teman-teman saya, semeton-semeton Sami yang beragama Hindu, yang diberikan tugas kepercayaan sebagai anggota Polri, mari dengan konteks ajaran Tatuam Asi ini kita pedomani dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada siapa saja tanpa melihat latar belakangnya. Tanpa melihat siapa dia, bagaimana dia. Tetapi kita bisa memberikan edukasi, bisa memberikan gambaran, sehingga semua sahabat-sahabat kita, semua teman-teman kita, masyarakat secara luas bisa mematuhi dan mengikuti semua aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga ada kenyamanan, ada ketenangan ketika Polri hadir di tengah-tengah masyarakat dengan mempedomani rasa cinta kasih, rasa memiliki, sebagaimana konteks Tatuam Asi sebagai salah satu ajaran suci kita. Ini. Oke, baik Haji. Terima kasih atas penjelasan hari ini. Rupanya dari penegak hukum kepolisian itu sendiri memiliki cikal bakal yang bisa tentunya melayani masyarakat dengan adil tanpa adanya melihat latar belakang dari masyarakat itu sendiri, sehingga dapat melayani dengan sukacita, rasa damai dan tenang begitu. Oke, baik. Terima kasih Haji atas penjelasan hari ini. Dan juga waktunya telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam program Mimbar BPH Sultra hari ini, dan semoga Haji selalu diberikan anugerah oleh Ida Sang Yang Widiwasa, kesehatan, kebahagiaan dan juga rezeki. Astungkara. Oke, baik. Pemirsa umat Hindu Sedharma dimanapun berada, dapat kita petik bahwa ada bayangan yang kita dapat sebagai penegak hukum, tentunya juga kepolisian, harus bisa melayani masyarakat dengan harmonis dan juga tidak melihat latar belakang masyarakat itu sendiri. Dan juga ini salah satu sebagai cara kita penegak hukum dalam menjalankan swadharmanya masing-masing, menjalankan tugas kita sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Oke, baik. Bagi umat Hindu Sedharma yang ingin request tema mimbar agama Hindu selanjutnya, boleh langsung pemirsa umat Hindu komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe channel BPH Sultra, dan bagikan video ini agar bisa menambah wawasan teman-teman umat Hindu dan juga generasi muda umat Hindu dimanapun berada. Oke, baik. Saya Roy Aldika beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan mengaturkan pramasanti. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.